Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang sekarang ini untuk kembali kita mengulas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Di kesempatan yang sekarang saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang saya beri judul Sampai di manakah perjalanan budak angon atau Satrio Piningit sekarang dan kapan serta bagaimana ia muncul. Sebelumnya saya juga pernah memberikan judul yang sedikit mirip, yaitu tentang sampai di manakah perjalanan budak angon atau Satrio Piningit sekarang. Dan ini merupakan kelanjutan dari perjalanan yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang menggambarkan tentang perkembangan perjalanannya saat ini. Jika kita melihat tanda-tanda yang sudah diberikan oleh alam tentang perkembangan kisah mengenai budak angon atau Satrio Piningit menuju ke singgasana yang akan diduduki dan ditempatinya sebagai sosok yang kelak menjabat menjadi pemimpin dan kepala negara di negara kita tercinta ini. Sudah banyak tanda-tanda yang memberikan isyarat bahwa kemunculan beliau akan segera datang, bahwa masanya untuk menunjukkan diri ke hadapan kita semua itu akan segera tiba. Dari cuacanya, dari kondisi daratan, dari kondisi lautan, dari kondisi gunung-gunung, dari keadaan angin, dan terutama sekali dari gonjang-ganjing kehidupan di antara kita sebagai manusia yang menentukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam kisah ini. Dan untuk informasi mengenai sampai di mana perjalanan beliau sekarang, maka beliau untuk saat ini sudah berada pada posisi akan segera muncul dan akan segera keluar dari pingitannya, sebab beliau insya Allah dalam waktu dekat ini sudah akan segera keluar dari tempatnya bersemayam saat ini, yaitu di wilayah atau di sebuah tempat pingitannya, lalu akan berpindah tempat, dan ketika beliau berpindah tempat ini barulah akan diketahui bahwa beliau inilah yang sedang dicari-cari. Dan barulah kemudian orang-orang akan menemukan tempat yang sebelumnya ditempati oleh sosok beliau ini pada masa beliau melakonkan kiprahnya, melakonkan peranannya dalam pingitan. Lalu kita mungkin akan bertanya, kapan dan bagaimana beliau ini muncul? Beliau akan segera muncul apabila kita menghitung waktu. Insya Allah dan mudah-mudahan saya berharapnya tidak lebih dari 3 bulan lagi itu akan muncul. Akan tetapi semuanya kita kembalikan kepada Allah, sebab hanya di tangan Allah segala sesuatunya itu bisa ditentukan dengan pasti. Akan tetapi saya sebagai manusia biasa, apabila melihat keadaan, membaca suasana, dan juga memperhitungkan berbagai macam aspek yang patut kita perhitungkan mengenai kemunculan dan kemungkinan-kemungkinan lainnya, akan
terbukanya atau terkuaknya kisah ini untuk menjadi sebuah kenyataan itu saya memperhitungkan insyaallah maksimal dalam waktu 3 bulan ke depan. Ada juga saya teringat ya, salah satu sahabat kita yaitu sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, yang setiap kali komentar beliau tidak pernah mengatakan apapun, tidak pernah menulis apapun kecuali sebuah tulisan 2022. Entah berapa kali beliau ini berkomentar yang sama. Saya pernah menanggapinya dan merasa kesal juga sebenarnya, sebab harapan saya ya, jujur sejujur-jujurnya sebagai seseorang yang peduli dengan keadaan dan peduli juga dengan kegelisahan yang terjadi di tengah masyarakat kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa mengingkari bahwa orang-orang kita pada masa ini, rakyat kita pada saat ini sedang dalam kondisi yang luar biasa memprihatinkan, benar kan? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang-orang yang selama dulu itu mereka kekurangan dan mereka hidup di kota, di wilayah perkotaan, dan sekarang dalam kondisi yang luar biasa menggelisahkan ini berhubungan dengan isu pandemi dan ya berbagai macam isu-isu yang menyertainya. Di sini di tempat saya berada ini adalah wilayah pedesaan, di mana yang namanya kehidupan pedesaan itu lebih terjamin dalam hal pangan ya. Itu juga cukup memprihatinkan gitu, apalagi saudara-saudara kita yang kekurangan dan mereka hidup di wilayah perkotaan, di mana antara satu orang dengan orang yang lain tingkat kepeduliannya kurang dan sumber-sumber pangan pun juga kurang. Saya benar-benar merasa ngeri untuk membayangkan bagaimana kehidupan mereka, terutama berurusan dengan perut ya, ditambah lagi kalau misalnya mereka memiliki keluarga, memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. Itu benar-benar sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Nah, makanya ketika ada salah satu sahabat kita, sahabat tukang kebun dan kucing yang setia yang berkomentar 2022, saya itu sangat kesalnya luar biasa. Apaan ini? Kenapa tidak mendoakan lebih cepat gitu agar si sosok beliau Budak Angon atau Satrio Piningit atau kelak menjadi Ratu Adil ini segera muncul, sebab kemunculan beliau adalah kemunculan yang sangat ditunggu-tunggu, dan beliau ketika sudah dinobatkan sebagai sosok yang sepatutnya dan yang seharusnya sesuai dengan hak beliau, itu akan membawa kesejahteraan dan akan membawa penghiburan yang memuaskan terhadap seluruh rakyat, dari mulai akar rumput sampai dengan akar pohon jati, dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Itu semuanya merata dalam hal kepuasan hidup, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraannya. Jadi mohon kiranya kita semua berdoa agar Allah berkenan untuk mempercepat waktunya sehingga penderitaan kita semua itu bisa segera teratasi. Kapan dan bagaimana? Sekarang bagaimana? Bagaimana beliau ini muncul? Beliau muncul tidak atas kehendaknya sendiri. Itulah yang menjadi sebab kenapa benar-benar cobaan ini harus ditanggung oleh kita semuanya dengan sabar, tenang hati, dan tawakal, dan terutama ikhlas. Juga penuh harap dan keyakinan bahwa cobaan ini akan segera diatasi, akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap ya, mengenai waktu, mengenai segera cepat atau lambatnya itu tetap di tangan Allah.